Baik, dipersilakan kepada kelompok 3 untuk memulai presentasinya. Kepada kelompok 3 saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya hadir untuk mendengarkan presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 3. Pada pertemuan kali ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat serta membaca serta memahami bagaimana pentingnya konsep karakteristik ilmu dan perbedaan ilmu dengan pengetahuan lainnya. Kelompok 3 ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu Ahmad Hujaini, Fadlia Rizky Farhani, Heti Nurbaiti, Mudrika Hasana, dan Muhammad Radifa. Pokok-pokok pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu pertama ada konsep karakteristik ilmu, kemudian konsep perbedaan ilmu dengan pengetahuan. Konsep perbedaan ilmu dengan pengetahuan ini dibagi menjadi 5 sub. Yang pertama ada definisi pengetahuan, jenis pengetahuan, definisi ilmu, ciri-ciri ilmu, persamaan dan perbedaan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Oke, baik. Yang pertama, konsep karakteristik ilmu. Karakteristik dasar filsafat oleh Jan Hendrik Rapar diungkapkan setidaknya ada 5 hal, yaitu yang pertama berpikir radikal, yang kedua mencari asas, yang ketiga memburu kebenaran. Berpikir radikal itu memikirkan akar dari seluruh kenyataan secara mendalam dan tidak terpaku pada fenomena permukaan. Kemudian yang kedua mencari asas, itu berusaha menemukan esensi atau prinsip dasar dari realitas. Yang ketiga memburu kebenaran, itu mengejar kebenaran yang tidak mutlak dan terus berkembang dari satu kebenaran menuju kebenaran yang lebih hakiki. Yang keempat, mencari kejelasan. Itu upaya keras untuk menghilangkan keraguan dan mendapatkan kejelasan intelektual. Yang kelima, berpikir rasional. Itu berpikir logis, sistematis, kritis untuk mencapai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sampai tersebut masih lagi beberapa hal yang menjadi karakteristik atau ciri khas filsafat, yaitu baik selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Terima kasih Radita. Selanjutnya itu karakteristik yang hidup dalam kesadaran, yaitu bersifat berarti berpikir sadar dan reflektif, atau itu saya berpikir maka saya ada. Yang ketiga bersifat toleran, mencontoh terhadap perbedaan dan kritik baik dari luar maupun internal. Yang terakhir bersifat subjektif, yaitu setiap filosof memiliki perspektif subjektif yang tak dapat sepenuhnya diponis salah atau benar. Boleh selanjutnya. Ilmu pengetahuan. Selanjutnya konsep perbedaan ilmu dengan pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan filsafat. Yang pertama, ilmu pengetahuan mendeskripsikan fenomena alam, sedangkan filsafat menjelaskannya. Selanjutnya, ilmu pengetahuan berkembang dengan tujuan menemukan kebenaran. Ilmu pengetahuan memiliki 3 aspek pokok, yaitu apa yang ingin diketahui, bagaimana ilmu diperoleh, dan apa nilai ilmu tersebut. Selanjutnya, filsafat adalah cara berpikir dan ilmu mencari hakikat
terakhir, ilmu pengetahuan terpecah menjadi berbagai disiplin masing-masing dengan pendekatan, subjek, dan tujuan berbeda. Ilmu dan pengetahuan. Ilmu atau sains berbasis pada dunia empiris dan menggunakan metode ilmiah. Kemudian menggabungkan logika deduktif dan induktif. Selanjutnya itu pengetahuan atau ilmu, yaitu lebih luas dari ilmu dan tidak selalu berbasis dunia empiris dan tidak harus menggunakan metode ilmiah. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Baik, dari definisi pengetahuan, pengertian dari pengetahuan itu adalah hasil dari proses mencari tahu yang mengubah dari tidak tahu menjadi tahu. Baik, ada definisi pengetahuan. Pengertian dari pengetahuan itu adalah hasil dari proses mencari tahu yang mengubah dari tidak tahu menjadi tahu atau dari tidak bisa menjadi bisa. Lalu pengetahuan juga mencerminkan persesuaian antara subjek dengan objek dan diperoleh melalui pengalaman, pendidikan, dan informasi yang diterima. Lalu proses dari pengetahuan itu dimulai dari rasa ingin tahu dalam diri manusia. Lalu pengetahuan juga diperoleh melalui proses bertanya dan mencari kebenaran. Dan pengetahuan dianggap benar jika telah memenuhi kriteria kebenaran dalam filsafat ilmu. Lalu yang ketiga, sumber. Sumber dari pengetahuan yaitu ada 4, yaitu ada ya, yang pertama rasio. Rasio adalah pengetahuan yang diperoleh melalui akal dan pemikiran yang logis. Lalu yang kedua empiris, yaitu pengetahuan yang didapat dari pengalaman dan pengamatan langsung. Dan yang ketiga intuisi, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui perasaan atau pemahaman mendalam proses berpikir rasional. Lalu yang keempat atau terakhir yaitu wahyu, adalah pengetahuan yang berasal dari keyakinan religius atau petunjuk ilahi. Lalu ada jenis pengetahuan, yaitu ada 6, pengetahuan langsung, pengetahuan tidak langsung, pengetahuan indrawi, pengetahuan konseptual, pengetahuan partikular, dan pengetahuan universal. Pengetahuan langsung yaitu adalah pengetahuan yang
hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Lalu pengetahuan tidak langsung yaitu hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Lalu yang ketiga pengalaman indrawi yaitu sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Contohnya kayak kita menyaksikan satu pohon, batu atau kursi dan objek-objek ini yang masuk ke alam pikiran melalui indera penglihatan akan membentuk pengetahuan kita. Lalu yang keempat ada pengetahuan konseptual yaitu pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Lalu yang kelima ada pengetahuan partikular, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan satu individu, objek tertentu atau meliputi keseluruhan yang ada seluruh hidup manusia, misalnya agama dan filsafat. Nah, adapun jenis jenis pengetahuan pertama pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan yang digunakan terutama untuk kehidupan sehari-hari tanpa mengetahui seluk-beluk yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Lalu yang kedua pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang diperoleh dengan cara khusus, bukan hanya untuk digunakan saja, tapi ingin mengetahui lebih dalam dan luas mengetahui kebenarannya. Lalu yang pengetahuan tidak mengenai batas, sehingga yang dicari dalam dan pengetahuannya hanya perolehan buat para nabi dan rasulnya yang bermulah dan wajib diikuti. Baik, selanjutnya itu definisi ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti tahui, knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu ini diperoleh dari keterbatasan tersebut. Manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Nah, ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Dengan kata lain, ilmu terbentuk dari 3 cabang filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baik, boleh di next ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada ciri-ciri ilmu. Yang pertama yaitu komprehensif, atau ruang lingkupnya yang luas dan lengkap. Kemudian yang kedua ada sinoptik, yaitu unsur-unsurnya memiliki kebersamaan yang integral. Yang ketiga ada sistematik, yaitu teratur menurut sistem dan memiliki korelasi. Yang keempat memiliki objek kajian yang jelas. Yang kelima relatif, yaitu ilmu ini bersifat sementara dan terbuka terhadap penemuan baru. Kemudian yang keenam, bukan bersifat kebenaran ilmiah tidak bersifat sementara. Yang ketujuh koheren, yaitu runtut dan unsur-unsurnya tidak mengandung uraian yang bertentangan satu sama lain. Yang kedelapan sistematis, yaitu masing-masing unsurnya saling berkaitan dan ada sistem dalam susunan pengetahuan dan dalam cara memperolehnya. Yang kesembilan yaitu konsepsial, atau jelas prosesnya. Yang ke-10 rasional. Yang ke-11 intersubjektif, atau
kepastian pengetahuan ilmiah tidak didasarkan atas intuisi serta pemahaman-pemahaman subjektif, melainkan dijamin oleh sistemnya sendiri. Yang ke-12 yaitu bersifat empiris atau berdasarkan pengalaman, penemuan, pengamatan, percobaan yang telah dilakukan. Yang ke-13 kognitif, yaitu pernyataan yang terkait dengan ilmu pengetahuan itu bersifat mengandung hakikat dari kebenaran itu sendiri. Yang ke-14 mempunyai dasar pembenaran. Yang ke-15 itu otonom atau mempunyai kedudukan mandiri. Maksudnya meski faktor di luar ilmu juga ikut berpengaruh, tapi harus diupayakan agar tidak menghentikan perkembangan ilmu tersebut secara mandiri. Yang ke-16 memiliki hubungan fungsional dan kausal. Yang ke-17 harus bersifat tanpa pamrih. Yang ke-18 objektif. Yang ke-9 progresif dan yang terakhir universal. Yang berikutnya ada persamaan dan perbedaan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Kalau dilihat dari persamaannya, pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu pada dasarnya memiliki arti yang sama, yaitu analisa terhadap suatu hal berdasarkan metode ilmiah. Hanya saja penggunaannya tergantung dari sifat dan tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan keilmuan tersebut. Keduanya sulit dipisahkan karena merupakan pengetahuan tentang sesuatu fenomena, baik yang menyangkut alam atau sosial, yang diperoleh manusia melalui proses berpikir. Nah, itu berarti setiap ilmu merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang menjadi objek kajian dari ilmu terkait. Kemudian, persamaannya adalah bahwa pengetahuan adalah hasil pengamatan yang bersifat tetap, karena tidak memberikan tempat bagi pengkajian dan pengujian secara kritis oleh orang lain. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah kerangka konseptual atau teori yang saling berkaitan yang memberi tempat pengkajian dan pengujian secara kritis dengan metode ilmiah oleh ahli-ahli lain dalam bidang yang sama. Ilmu diperoleh melalui proses yang disebut pembelajaran atau metode ilmiah, sedangkan pengetahuan yang dapat diperoleh tanpa melalui proses pembelajaran. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan, namun bukan sebaliknya. Kumpulan ilmu adalah pengetahuan. Kumpulan pengetahuan dapat dikatakan ilmu jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang dimaksud adalah objek material dan objek formal. Kesimpulannya dari penjelasan dari kelompok 3 bahwa karakteristik dasar filsafat yang dijelaskan oleh John Hendrik diungkapkan setidaknya ada 5 hal, yaitu berpikir radikal, mencari asas, memburu kebenaran, dan mencari kejelasan, dan berpikir rasional. Ilmu juga merupakan bentuk pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah dan dapat diuji kebenarannya. Sedangkan pengetahuan mencakup berbagai informasi yang dapat diperoleh melalui berbagai cara, baik melalui pengalaman langsung, tradisi, maupun pengajaran informal yang tidak selalu harus diuji secara empiris. Contohnya itu, misalkan ilmu adalah hukum gravitasi Newton yang didasarkan pada pengamatan, eksperimen, dan rumusan matematis. Sedangkan pengetahuan adalah kepercayaan masyarakat tentang tanda-tanda alam sebagai pertanda cuaca. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 3 yang telah memaparkan materi pada hari ini. Baik, selanjutnya kepada seluruh teman-teman yang memiliki pertanyaan ataupun yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Izin mengajukan pertanyaannya. Tadi dijelaskan bahwa pengetahuan itu diperoleh melalui proses bertanya dan mencari kebenaran. Ya. Nah, pastinya dari kita bertanya itu, kita mengharapkan jawabannya ini benar. Apa yang kita tanyakan jawabannya benar. Dan bukan malah sekedar jawaban yang sembarangan kayak gitu kan. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih cara kita menyusun pengetahuan itu yang benar? Dapat dipahami? Baik, Saudari Yasmin, saya ulangi pertanyaannya. Itu bagaimana cara menyusun pengetahuan dengan benar? Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudari Yasmin. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Atau untuk teman-teman yang lain, jika ingin ada yang bertanya kembali, dipersilahkan. Jangan sungkan, jangan malu untuk bertanya. Baik, mungkin untuk Saudara Agung ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Pengetahuan dengan benar. Baik, menyusun pengetahuan dengan benar itu memerlukan pendekatan yang terstruktur dan sistematis. Beberapa langkah yang dapat membantu dalam menyusun pengetahuan secara efektif. Yang pertama itu identifikasi tujuan, yang kedua pengumpulan informasi, yang ketiga itu klasifikasi dan pengelompokan, yang keempat pemahaman mendalam, kelima pembuatan hubungan antar konsep, yang keenam penyederhanaan dan penyimpulan, yang ketujuh penggunaan alat bantu, yang kedelapan aplikasi dan latihan, yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi. Bagaimana Saudara Yasmin? Apakah dapat terjawab pertanyaannya?
Oke, sudah terjawab. Terima kasih Raditya dan kelompok 3. Terima kasih kembali atas pertanyaannya, Yasmin Nur Aini. Baik, sekali lagi untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, silakan untuk Saudari Mutiah Azizah, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, semuanya terima kasih pada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan dan terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, tadi kan udah dijelasin ya terkait konsep karakteristik ilmu gitu dari Jan Hendrik gitu. Ada kurang lebih ada 5 gitu yang sudah tadi dijelaskan gitu. Nah, mau bertanya sebenarnya apa sih tujuan utama dari ilmu dasar menurut pemikiran Jan Hendrik Rapar ini? Ya, itu aja. Apakah jelas? Baik, terima kasih pada Saudari Mutiah Azizah atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Dengan pertanyaan, apa tujuan utama dari ilmu dasar dari pemikiran Jan Hendrik? Oke, izin menjawab. Ehm, Dia berpendapat bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari konteks historis dan budaya. Dalam pandangannya, ilmu pengetahuan berkembang bukan hanya berdasarkan fakta objektif, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman manusia dan lingkungan sosial budaya.
Tujuan dari pendekatannya terhadap ilmu pengetahuan adalah yang pertama itu memahami ilmu dalam konteks manusia. Yang kedua, menggabungkan pengalaman subjektif. Yang ketiga, menerangi relasi manusia dan teknologi. Ya, dengan demikian, karakteristik ilmu menurut John Henrik mencakup pendekatan fenomenologis yang memperhatikan konteks pengalaman manusia dan pengaruh sejarah serta budaya dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, bagaimana Saudari Mutia Azizah? Apakah dapat dipahami dan dimengerti? Iya, alhamdulillah udah paham dan udah mengerti. Makasih kelompok 3 dan Kak Radifa atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua yang bisa hadir dan menyempatkan waktunya pada pembelajaran filsafat di siang hari ini. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sebuah kata, yaitu tidak ada yang peduli bagaimana nasibmu, bertempurlah selayaknya manusia sejati, hancur, hilang, dan menang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.